Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Fallen Reaper ya guys ya. So tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ke depannya. Di video sebelumnya, Ryumin dan seluruh player ditransfer untuk menghadapi ronde kelima, di mana sebelum game utama dimulai, 10 zona game dari negara Korea digabungkan menjadi satu karena jumlah player yang udah berkurang drastis. Begitu penggabungan selesai, para angel dari 10 zona malah menyuruh masing-masing perwakilan wilayah untuk bertarung dalam mode Battle Royale. Tentu aja 9 perwakilan zona pada ketakutan dan gak mau bertarung. Begitu tahu kalau lawan mereka adalah Black Side, player level tertinggi yang selalu menjadi peringkat satu seluruh zona. Tapi karena takut dengan ancaman para angel, 8 perwakilan zona, satunya udah mati duluan oleh sabit Black Side, langsung maju serentak untuk menghajar Black Side sekaligus. Ngelihat itu, tanpa ragu Black Side melakukan step secepat kilat untuk menebaskan rentetan sabit berlapis aura pekatnya, sehingga 8 perwakilan zona yang maju sekaligus itu langsung tewas serentak dan membuat para angel yang menonton terdiam kaget. Karena nggak menyangka Battle Royale yang mereka gagas langsung berakhir secepat ini. Dengan begitu, Olive sebagai malaikat pemandu zona Black Side resmi menjadi ratu dari 9 angel lain. Sedangkan Priscilla menjadi pemandu baru dari zona gabungan. Meski dia nggak suka karena ngerasa Olive udah memperdaya mereka dalam taruhan, tapi Priscilla terpaksa mematuhi perintah Olive ketimbang melawan. Karena kalau masalah ini sampai ketahuan oleh kepala angel, Priscilla akan dihukum ke dalam penjara serangga raksasa yang sangat dia benci. Mau nggak mau, Priscilla kini maju ke depan player untuk mengumumkan Black Side secara resmi menjadi perwakilan baru dari zona CESK 007. Sebagai perwakilan zona gabungan, kini Black Side memiliki skill untuk memerintah para player untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Player yang ditarget nggak bisa menolak perintah apapun yang terjadi. Penggunaan skill maksimal 10 kali, satu perintah hanya berlaku untuk satu player, dan skill ini nggak bisa mempengaruhi player yang levelnya lebih tinggi dari Black Side. Tentu aja skill sementara ini menjadi absolut bagi Ryumin, karena nggak ada player lain yang mampu mencapai level melebihi dirinya. Setelahnya Priscilla mengumumkan 9 player yang mati sebelumnya dihidupkan kembali. Sang Angel juga jelasin ke 9 player yang kebingungan atas kondisi mereka karena cuma teringat dengan tebasan sabit kalau Black Side udah resmi ditunjuk sebagai perwakilan wilayah yang baru. Barulah kemudian Priscilla jelasin quest utama dari ronde kelima, yaitu menghabisi 300 orc per orang selama 10 jam. Dan subquestnya adalah mengumpulkan 4 balance stone dengan reward yang masih rahasia. Parahnya kali ini pun jumlah player yang boleh selamat cuma seperempat seperti ronde sebelumnya, yang tentu aja membuat mayoritas player pada panik keringat dingin. Priscilla bilang ke para player kalau ronde-ronde sebelum ini terlalu mudah, makanya ronde kelima sengaja dibuat dengan kesulitan yang lebih tinggi, makanya yang boleh selamat cuma seperempat dari total jumlah player. Selain itu kenapa reward subquest masih rahasia, itu karena subquestnya sendiri udah ditunjukkan kepada para player. Pastinya cuma Black Side sendiri yang tahu reward dari subquest ronde kelima kali ini, yaitu Rune of Balance. Rune itu adalah salah satu rune dari 18 rune yang terpenting, dan cuma satu orang per zona yang bisa mendapatkannya dari reward subquest, dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi dari quest utama itu sendiri. Sebelum quest utama dimulai, Priscilla pun bilang ke seluruh player, subquest ronde ini adalah mengumpulkan 4 batu, dan kalian bisa mendapatkan hadiah misterinya. Tapi pada akhirnya, hanya akan ada satu orang yang mendapatkan hadiah itu. Memang cuma ada 4 balance stone di setiap zona, tapi kalian gak perlu khawatir. Kalian selalu bisa menghabisi player lain untuk mendapatkan balance stone yang dimilikinya. Tapi meski begitu, kalian gak bisa mencuri item lain selain balance stone. Lalu gak seperti ronde sebelumnya, jika kalian mati, kalian gak akan dihidupkan kembali. Sepertinya info ini udah cukup untuk kalian. Sekarang saatnya melihat perjuangan mati-matian kalian, kata Priscilla, yang kemudian pergi menghilang begitu aja. Dan perhitungan waktu mundur 10 jam pun dimulai. Jujur Black Side paling kesal dengan sikap Angel yang selalu pergi dengan menyebalkan. Namun yang paling penting baginya sekarang adalah menghabisi 300 orc secepat mungkin dan mencatatkan rekor baru. Setelah itu barulah Ryumin bisa membantu Julie dengan aman. Black Side kemudian berjalan keluar dari arena Colosseum yang membuat banyak player tegang ketakutan. Mereka pun berdebat apa yang seharusnya mereka lakukan setelah melihat Black Side berjalan ke suatu tempat. Namun karena selama ini Black Side selalu menjadi yang terdepan dalam penyelesaian quest,
Meski sebenarnya mereka sangat ketakutan, banyak player yang mau mengikuti Black Scythe dari belakang agar kecipratan sukses seperti dirinya. Sekarang kita pindah ke desa kecil pemukiman orc. Begitu Black Scythe mendekati desa tersebut, dia pun langsung membantai orc penjaga desa serta para penghuninya dengan tebasan-tebasan sabit mematikan. Setelahnya Black Scythe memasuki rumah para orc seolah mencari sesuatu. Dan begitu dia keluar, para player yang membuntutinya dari belakang sebelumnya ngelihat orc yang Black Scythe lawan nggak terlalu sulit untuk dikalahkan. Makanya mereka pun berencana untuk menyerang desa lain bersama-sama, meski aslinya dalam benak mereka ingin menumbalkan satu sama lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Gak berselang lama, para player ini pun tiba di desa lain, dan mereka lumayan terkejut ngelihat desa yang mereka datangi ukurannya lebih besar 3 kali lipat dari desa sebelumnya. Namun sebelum mereka memasuki gerbang, tiba-tiba orc pengawas menara meniup trompet, sehingga seluruh orc di desa muncul mengepung mereka semua ke dalam lingkaran. Otomatis para player ini pun panik berkeringat dingin, karena yang mengepung mereka kali ini jumlah orcnya lebih dari 50-an. Dan begitu para orc menerjang dan menyerang mereka, mau gak mau para player gak punya pilihan lain selain bertarung dengan apa yang mereka miliki. Memang beberapa player mampu menangkis dan mementahkan serangan orc, bahkan menusuk tubuh orc sampai mengucurkan darah. Tapi di saat para player merasa unggul dalam pertarungan, tiba-tiba salah satu dari mereka kaget karena gak bisa mencabut pedang dari tubuh orc yang dia tusuk. Alhasil si kawan pun terhantam kepalanya dengan sangat keras oleh tongkat orc hingga tewas mengenaskan. Disusul para player lainnya yang bernasib sama, tewas sia-sia. Di saat yang sama, Ryumin yang sedang mengincar desa orc yang lain bersyukur 20 player yang membuntutinya di belakang udah menghilang saat ini. Ryumin ngerasa 20 player harusnya akan aman-aman aja, tanpa tahu kalau mereka semua sebenarnya udah tewas mengenaskan karena nggak tahu rahasia orc di ronde kelima. Harusnya mereka nggak menyerang desa berukuran besar, terutama desa yang punya menara pengawas. Sekalinya orc pengawas meniup trompet, lebih dari 50 orc akan menerjang, dan ada lebih dari 200 orc yang tinggal di desa berukuran besar. Selain itu para orc punya bentuk otot yang beda dari manusia, jadi kalaupun menusuk tubuh mereka, pastinya akan sulit untuk menariknya kembali. Itulah kenapa untuk mengalahkan orc, para player harus mengincar leher sebagai titik terlemah mereka, persis seperti yang Ryumin lakukan saat ini, membantai para orc dengan menebas mereka semua di leher tanpa ampun sedikitpun. Dengan taktik jitu yang cuma Ryumin yang tahu, dia berhasil menyelesaikan quest utama pembantaian 300 orc dalam waktu 1 jam, dan otomatis menjadi player pertama yang menyelesaikan quest utama ronde kelima, baik di zona sendiri maupun di seluruh zona. Berhubung Ryumin berhasil menyelesaikan quest utama dengan cepat, maka kini udah saatnya bagi dia untuk pergi membantu Julie, dan dia pun mengaktifkan skill tracking untuk mencari keberadaan posisi Julie. Sekarang kita pindah ke dua player yang bernama Choi Monkey dan Cho Yong Ho dari klub Young Hiker. Bersama 3 member klub yang lain, mereka baru aja membantai sekumpulan orc secara bersama-sama dengan susah payah, bahkan nyaris terluka fatal. Sebagai leader klub, begitu Cho Yong Ho tahu dari Choi Monkey kalau mereka baru berhasil membantai sekitar 50-an orc dalam waktu yang cukup lama, Cho Yong Ho ngerasa nggak mungkin bisa menyelesaikan quest utama pembantaian 300 orc dalam 10 jam kalau kecepatan rate mereka cuma segini aja. Mereka pun mulai berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan. Kebanyakan member lebih suka menyerang desa kecil dengan risiko terukur, sedangkan Cho Yong Ho lebih tertarik menyerang desa besar dan mengambil risiko besar agar quest utama mereka bisa kelar. Cho Yong Ho bilang kepada member klub, "Aku nggak akan memaksa kalian untuk mengikutiku, tapi kalau begini terus, kita nggak akan pernah berhasil mencapai 300 orc. Aku tahu ini bakalan sulit, tapi kita nggak punya pilihan lain selain mengambil risiko yang lebih besar. Ingat ini baik-baik, bertahan di kapal yang sedang tenggelam sama aja nggak punya masa depan," kata Cho Yong Ho dengan tatapan penuh determinasinya. Gak berselang lama, Cho Yong Ho dan 4 member klubnya yang lain udah tiba di desa orc berukuran besar. Berhubung di gerbang desa ada orc pengawas di atas menara, mereka pun mencoba masuk dari celah pagar di bagian samping. Setibanya di dalam desa, mereka lumayan heran karena keadaan desa lumayan sepi. Menurut dugaan Choi Monkey, sepertinya setiap gubuk di desa ada sekitar 5 orc. Ngerasa yakin kalau jumlah 5 orc mampu mereka atasi berlima, mereka pun menerobos masuk ke dalam salah satu gubuk. Namun rasa percaya diri mereka langsung berubah menjadi panik ketakutan. Sewaktu ngelihat di dalam gubuk ternyata berisikan 10 orc, 2 kali lipat dari dugaan sebelumnya. Seiring satu orc mulai maju menerjang dengan senjata tongkat mereka,
Cho Yong-ho langsung memberi perintah untuk melawan orc secara satu persatu. Dimulai dari satu orc yang paling dekat dan udah menerjang ke arah mereka. Hebatnya dengan kerjasama apik dan saling bagi tugas antara bertahan dan menyerang dalam satu kesatuan formasi, mereka berlima berhasil merobohkan satu orc yang menerjang ke lantai dan membuatnya terluka lumayan parah. Alhasil satu orc lainnya murka dan langsung melompat ke arah Monkey, memukulnya dengan ganas di bahu kanan, hingga Monkey terduduk lemah kesakitan di atas lantai. Gak mau Monkey tewas sia-sia, Cho Yong-ho yang ikutan emosi menerjang ke arah orc yang menyerang Monkey dan menusukkan pedangnya tanpa ampun ke leher orc yang membuatnya langsung tewas terjerembab ke atas lantai. Ngelihat itu 8 orc lainnya marah besar dan mulai berdiri dengan memegang senjata mereka masing-masing. Akibatnya Cho Yong-ho dan para member mulai ragu kalau harus menghadapi 8 orc sekaligus. Bahkan ketika member mengajak mundur, Cho Yong-ho langsung setuju tanpa pikir panjang lagi. Seketika, mereka pun mulai kabur melalui pintu gubuk, yang tentu aja langsung dikejar oleh 8 orc dari belakang. Namun begitu mereka berhasil keluar, wajah kaget dan panik mereka makin menjadi-jadi ketika ngelihat ada 10 orc lain yang udah menunggu mereka di luar sana. Di saat para member mulai pasrah akan tewas begitu aja sebentar lagi, dengan rasa patriot, Cho Yong-ho bilang ke semuanya, "Angkat senjata kalian." Coba perhatikan, kenapa para orc ini gak langsung menghabisi kita sekarang? Lihat wajah mereka. Mereka semua tertawa pada kita saat kita gemetar ketakutan seperti tikus yang sedang terpojok. Bagi mereka ini adalah hal yang sangat lucu. Apa kalian gak merasa kesal ditertawai oleh orc seperti mereka? Diperlakukan seperti hewan sirkus yang berada di dalam kandang. Jangan menyerah sampai akhir. Angkat senjata kalian dan kalahkan setidaknya satu dari mereka. Dengan begitu, kalian gak akan mati dalam kehinaan. Mendengar itu moral para member kembali bangkit dan mereka pun kembali mengangkat senjata. Namun di saat mereka udah bersiap untuk bertarung habis-habisan dan Cho Yong-ho udah memberikan perintah serangan serentak, tiba-tiba 10 orc di sana malah lari ke sisi desa yang lain. Dan itu membuat mereka kaget keheranan ngelihat cuma 8 orc yang tersisa di sekitar yang berasal dari dalam gubuk sebelumnya. Cho Yong-ho mulai tersenyum dan bilang dengan lantang, "Sekarang sisa 8. Kita pasti bisa menghabisi mereka. Ayo serang!" Seketika para member langsung maju menerjang dengan penuh keberanian, hingga akhirnya berhasil membantai 8 orc, meski banyak tubuh mereka banyak terluka di sana-sini. Setelah membantai 8 orc, para member langsung mengucapkan terima kasih pada Cho Yong-ho yang udah membakar semangat mereka untuk berjuang sampai akhir, sehingga mereka masih bisa bertahan hidup saat ini. Di antara mereka semua, yang terluka paling parah adalah Choi Monkey. Luka di pangkal lengan kanannya terlalu banyak mengucurkan darah, sehingga Cho Yong-ho menyuruhnya untuk istirahat bersama member yang lain selagi dia mengamati di sekitar untuk mencari jalan keluar dari desa. Dan sewaktu Cho Yong-ho melakukan observasi, jujur dia merasa heran kenapa di desa saat ini terasa sepi, padahal tadi banyak sekali orc yang muncul. Dia pun mencoba melangkah sedikit lebih jauh, dan selagi melirik ke sana kemari, tiba-tiba dia terhenti dan matanya terbuka lebar karena ngelihat para orc tewas terbantai di salah satu komplek gubuk. Penasaran siapa yang udah membantai para orc tersebut, dia pun mendekati lokasi untuk mencari tahu siapa yang udah menghabisi mereka. Dan ternyata, orang yang membantai para orc adalah Black Scythe, yang membuat Cho Yong-ho lumayan kaget. Mendengar nickname-nya dipanggil, Ryumin pun langsung balik badan dan bilang dalam hatinya, ternyata ada orang di sini sebelum aku datang ya. Nickname-nya Cho Yong-ho. Dia yang Cho Yong-ho itu Mercenary King? Kata Ryumin yang lumayan kaget dalam hatinya. Ada alasan kenapa Ryumin kaget ngelihat Cho Yong-ho, karena di antara kelas petarung jarak dekat ada yang namanya kelas Mercenary, hampir mirip dengan kelas Warrior dalam hal penggunaan senjata dan variasi skill. Tapi ada satu hal yang membuat kelas itu berbeda. Mercenary akan semakin kuat ketika membuat kontrak dengan player lain. Karena hal itu, mayoritas mercenary saling membentuk party sendiri atau membuat kontrak dengan Mercenary King. Mercenary King adalah satu-satunya kelas yang bisa memimpin mercenary melalui kontrak. Para mercenary menerima sejumlah buff ketika membuat kontrak dengan Mercenary King. Bisa dibilang, membuat kontrak dengan Mercenary King malah bersifat hampir wajib bagi mercenary. Dan kebetulan, Cho Yong-ho adalah satu-satunya Mercenary King yang ada. Makanya Ryumin lumayan terkejut melihatnya saat ini. Pastinya yang lebih kaget di sini adalah Cho Yong-ho sendiri. Dia nggak menyangka bisa bertemu player ranking 1 dari seluruh zona. Bahkan jujur dia sebenarnya ngefans dengan Black Scythe dan udah berniat untuk salaman dengannya.
Ryumin sendiri ngerasa Cho Yong-ho bukan orang yang suka berkhianat. Dia yakin Cho Yong-ho punya mindset sebagai pemimpin dan berhati baik, agar cocok menjalani kelas sebagai Mercenary King. Makanya Ryumin membiarkan Cho Yong-ho banyak bicara dengannya. Begitu Cho Yong-ho mengkonfirmasi kematian para orc di sini, memang karena ulah Black Scythe, dia pun langsung memuji dan berterima kasih pada Black Scythe sampai membungkukkan badan. Karena berkat distraksi dari Black Scythe lah, dia dan member klubnya masih bisa selamat. Selagi Black Scythe menyuruh Cho Yong-ho dan timnya untuk segera keluar desa, karena memang semua orc yang ada udah dia bantai. Tiba-tiba 4 member lainnya menyusul ke lokasi Cho Yong-ho karena merasa khawatir pada Cho Yong-ho yang cukup lama pergi sendirian. Ngelihat itu Ryumin lumayan kagum pada Cho Yong-ho karena mampu membentuk tim solid yang setia padanya. Setelah menyuruh 4 member tersebut agar keluar desa bersama Cho Yong-ho, dalam hatinya Ryumin bilang, karena semua orc udah dihabisi, nggak lama lagi akan ada mid boss yang muncul. Mereka hanya akan berada dalam bahaya jika tetap berada di sini. Dan benar aja, baru aja para member klub mengucapkan salam hormat perpisahan kepada Black Scythe. Tiba-tiba salah satu dari mereka sedikit tersentak karena mendengar ada sesuatu yang mendekat. Lama-lama suara itu makin keras dan membuat Cho Yong-ho lumayan panik sekaligus penasaran. Black Scythe pun bilang, sepertinya itu suara mid bossnya. Cho Yong-ho merespon, "Hah? Mid boss? Kalau begitu kami..." Belum habis Cho Yong-ho bicara, tiba-tiba komplek gubuk lokasi mereka didatangi oleh seekor orc berukuran raksasa yang membuat para member klub kaget setengah mati. Seiring orc yang memakai dual sword tersebut maju menerjang dengan ganasnya, Ryumin malah terlihat santai dan bilang dalam hati, akhirnya muncul juga orc warrior. Alasan aku gak pergi setelah membantai desa orc ini adalah karena monster itu. Aku harus menghabisi dia untuk mendapatkan balance stone sebagai syarat subquest. Setelah aku berhasil menghabisi si kawan ini dan 3 mid boss lainnya dari 3 suku orc yang lain, maka subquestnya akan selesai. Ngelihat kedatangan mid boss raksasa, Cho Yong-ho pun gemetaran saat menyuruh para member klubnya kabur. Dan begitu si bos mengayunkan pedang besarnya untuk menghajar Cho Yong-ho, yang membuat para member menjadi histeris. Si Mercenary King harus mengerahkan semua energi keberaniannya untuk menghindari tebasan yang menghancurkan tanah sampai berkeping-keping. Tapi setelahnya Cho Yong-ho terduduk lemas ke tanah dengan tubuh gemetaran berkucuran keringat dingin. Seakan cuma ketakutan aja yang tersisa dalam benaknya. Untungnya dengan sigap Black Scythe mendorong Cho Yong-ho sedikit menjauh dengan gagang sabitnya. Lalu dia pun bilang, "Kenapa kau diam aja? Pergi menjauh kalau kau nggak mau mati di sini." Selagi Cho Yong-ho mundur, maka mid boss pun mulai mengganti targetnya kepada Black Scythe. Si bos bersuara seakan sedang tertawa cekikikan yang membuat Black Scythe kesal. Mendengar itu Black Scythe pun menerjang sambil bilang, "Kau pikir itu lucu, hah?" Kata Black Scythe yang kemudian menusuk kaki si bos sampai berdarah hebat dan ngebuat si monster lumayan kesakitan. Kesal kakinya ditusuk, si bos melancarkan 2 tebasan beruntun full power yang sayangnya mampu Black Scythe hindari dengan mudah. Bahkan sambil mengitari tubuh bos, Black Scythe mengejek dengan bilang, "Apa gunanya serangan damage besar kalau aku bisa menghindari semuanya?" Kata Black Scythe yang membuat si bos jengkel parah. Dia pun mencoba melirik ke belakang untuk mengikuti pergerakan Black Scythe. Namun tiba-tiba, Black Scythe malah melompat dan menerjang dengan kecepatan tinggi. Dan dalam sekejap, udah berada di atas kepala si bos. Dengan stance tebasan sabit berapiskan aura pekat sambil bilang, "Suaramu membuatku kesal. Apa kau nggak bisa diam, keparat?" Kata Black Scythe yang kemudian melancarkan tebasan sabit bertenaga yang melukai leher kiri si bos dengan sangat ganas. Berhubung si bos belum tumbang, Black Scythe melompat turun ke belakang si bos untuk pijakan lompatan serangan berikutnya ke arah leher kanan si monster yang lagi-lagi melukainya lumayan parah. Kesal kedua sisi lehernya mengucurkan banyak darah. Si monster melancarkan rentetan ayunan pedang bertubi-tubi ke bawah yang sayangnya mampu Black Scythe hindari semuanya dengan gampang. Ngelihat si bos masih juga belum tumbang, Ryumin pun bilang dalam hatinya, lehernya cukup tebal, 2 tebasan aja masih belum cukup untuk memenggalnya. Baiklah, kata Ryumin yang kemudian melompat tinggi dan dalam sekejap menempelkan sabitnya ke leher belakang si bos sambil bergelantungan di depan wajah si monster. Memanfaatkan lengan si bos sebagai pijakan, tanpa ragu Ryumin berputar mengelilingi leher si bos sambil menekan sabit aura pekatnya di luka yang udah ada, sehingga luka itu pun menjalar dan menganga hingga akhirnya kepala si bos terlepas dan badannya mengucurkan banyak darah segar. Di bawah sinar bulan merah yang menyakiti mata,
Blacksai berdiri dengan gagah di atas tubuh Mid Boss yang udah tewas. Atas keberhasilannya mengalahkan Orc Warrior, Blacksai mendapat tambahan EXP 37%, diikuti gold sebanyak 6.000, dan bersiap untuk membantai Mid Boss berikutnya. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Karena komennya sekarang lagi-lagi mentok. Kita akan lanjutin alur cerita Fallen Reaper setelah update 4 atau 5 chapter dari pengarangnya. Kemungkinan di minggu pertama atau kedua bulan Mei 2025. Sembari menunggu, kita akan lanjutin alur cerita Berserker Sword dulu, Infernal Lord, baru alur cerita yang lain. Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Manhwa Park dan stay update.